dengar, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti dalilnya harusnya apa? Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri, betul? Bang Juma, dia itu ke bumi pengajaran. Jadi kalau pengajaran ke manusia, Ya dia Allah, pengajaran ya Bang Juma. Ya Allah, sabarkan hati ini. Berdiskusi dengan orang gila kayak ini. Nah, Allah, begini ya Bang Juma, biar saya Saudara, saya tanya, Anda kan kalau mengatakan guru di sekolah, jangan kamu membatasi Tuhan, karena Tuhan sendiri yang mau menjadi manusia, betul? Ya betul lah. Oke, kita tanya Yesus. Yesus, sini dulu kau, duduk di sampingku sini. Ya, naik lagi. Ya, gini Sus. Sudah kamu batasi. Sabar. Diam. Yesus, gini Sus. Ada orang hidup di zaman modern, pegang Bible, bukan lagi bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram, bukan juga bahasa Yunani, udah bahasa Indonesia Sus. Tapi katanya kamu ini adalah Bapak Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Betulkah? Oh, kamu baca Yohanes 8:42. Itu jawabannya. Itu pikiranmu Bang Juma. Itu jawabannya. Jangan kau jadi saya kasar. Jangan kau jadi saya kasar. Saya udah sabar-sabar hadapi kau aja saya jadi gila. Ya, jangan kau jadi. Yohanes 8 seperti itu kok. Yohanes 8 nomor 42. Aku Yesus datang ke dunia menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Iya. Atas kehendak Bapa. Nah, berarti yang jadi manusia ini siapa? Yang menjadi manusia ini siapa? Dia berbicara bahwa yang menjadi manusia ini siapa? Utusan. Lalu baca lagi konteks yang lain. Bapa dan aku satu. Udah kamu turun. Dalam aku ada Bapa. Kamu turun, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kamu bisa sehat. Ya udah turun. Inilah turun enggak apa-apa. Bum. Daripada saya kubuat gila, mending kau turun. Kau mengatakan Tuhan datang sendiri menjadi manusia. Ketika dia datang sebagai manusia, kutanya dia, Yesus, sini dong. Mau ngapain? Duduk dulu di sini. Saya ibarat apa ini? Saya mengibaratkan Bible itu Yesus. Yesus ini duduk di meja. Diam Yesus, aku mau buka bajumu. Kubukalah Bible itu. Kubaca Yohanes 8. Yesus berkata, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Hah? Aduh. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak dia. Loh, berarti kamu bukan dia? Bukan. Kalau Yesus itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia, maka dalilnya pasti berbunyi begini. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku adalah Tuhan yang Maha Pencipta yang berkehendak masuk ke bumi menjadi manusia. Itu kalau Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Faktanya kagak. Yesus mengaku, aku datang jadi manusia loh, bukan atas kehendakku loh, tapi atas kehendak Bapa, Tuhan. Si Kristen mengajarkan yang terbalik. Kenapa? Karena Yesus yang dimaksud bukanlah Yesus yang ada mengajarkan penginjilan ke tengah-tengah Bani Israel. Tapi Yesus yang dimaksud adalah Yesus yang datang kepada Paulus yang melakukan penginjilan kepada non-Israel. Itu. Jadi beda antara Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang datang kemudian kepada Paulus yang adalah Tuhannya orang Kristen. Beda dong. Beda kelas Yesus Nabi dengan beda kelas Yesus yang Tuhan. Tapi Kristen mencoba untuk menggabungkan antara Yesus yang manusia dan Yesus yang adalah Tuhannya orang Roma Yunani. Demikian. Izin. Teman-teman jangan diturunin, Bang Kaisar mau bicara bentar. Saya naikkan dulu ya. Ya izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dilanjut dulu aja, ini saya ada telepon ini. Nanti saya kembali. Saudara kita itu siapa rupanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan digas dulu Bang Kaisar. Siap abangku. Ya teman-teman, ini kenapa tap-tap layarnya cuma 500 ini teman-teman. Jangan sampai saya bernubuat ya. Kalau saya sudah bernubuat nanti kencang ini tap-tap layar kalian. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan kasur guling bantal. Pembahasan di sini penuh dengan edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradok, tapi terima kenyataannya jika ketabok. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, diskusi jangan tantrum, kesurupan serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi, asumsi, logical pelesiterasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Emang ya Kristennya ditanya apa jawab aja. Topiknya apa, bahasa apa. Mau tahu nggak penyebabnya teman-teman? Kalau dia jujur menjawab, cepat selesai dan dia akan keluar dari Kristen. Jadi ada semacam makhluk-makhluk halus yang membuat itu bahwa kalian kalau diskusi itu belaga bego aja gitu. Nah, inilah yang disebut doktrin berlipat-lipat dalam dirinya, itu tidak mau menerima kebenaran, itu intinya. Jelas datanya tadi dari Matius 15 sampai 23 itu ada 4 kriteria yang ada di sana. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermujizat dalam nama Yesus, mengusir setan. Siapakah agama yang dimaksud ini? Ya mestinya dong dijawab. Siapakah nabi palsu itu? Ya dijawab dong. Siapakah pengikutnya sampai detik ini? Ya dijawab dong. Larinya ke Nabi Muhammad. Inilah Kristen paman. ya mestinya dijawab. Aku Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu adalah ya orang yang menerima bisikan-bisikan, tapi yang datang kepada dia bukan Yesus. Kemudian dia membuat surat. Itulah yang saya yakini. Maklumi saya Bang Juma, jangan menyerang terus. Inilah gambaran agama saya. Kan asik kalau udah kayak begitu. Kita hormat, kita toleran. Tapi karena ketidakjujurannya ada, akhirnya ya Anda menyimak lagi tadi aja. Ya ditanya apa, jawab apa.
topiknya apa jawab apa kan gitu. Itulah disebut doktrin sudah sangat melekat. Itu gambarannya teman-teman hari ini. Dan selamanya. Kecuali sudah kembali ke ajaran yang benar. Itu ya. Tadi pertanyaan sangat sederhana. Siapa yang memerintahkan Anda pergi gereja di hari Minggu menyembah anaknya Tante Maria? Apa jawabannya? Menyembah adalah, nah, gitu kan. Menyembah yang dijawab. Kagak menyentuh pertanyaan. Ya memang butuh kesabaran hadapi orang kayak begini. Karena sudah membatu. Membatu teman-teman, mohon kesabaran saja. Tapi saya yakin dengan begini, kalian umat Islam yang sempat menonton lebih kuat iman Islamnya. Dan saya rasa Anda mengatakan, saya kalau jadi begini pasti saya malu. Nah, banggalah menjadi seorang Muslim. Tapi mereka di luar sana mengaku bahwa Banjuma itu nggak ada apa-apanya, cuman suka membahas Bible dan menyalah-nyalahkan gitu. Kalau dia sendiri yang sudah error 7 turunan. Itu ya, jadi teman-teman Kristen diskusi lah yang jujur sedikit. Di sini kita ingin Anda jujur. Anda sudah mengakui, ya kita toleran, maklumi, hidup berdampingan, saling menghormati satu sama lain. Tapi kalau begini caranya gimana mau toleran? Anda sendiri tidak toleran dengan diri Anda sendiri. Anda tidak bersahabat antara iman dan akal. Jadi Anda sendiri tidak sinkron antara kepercayaan, doktrin dalam diri Anda dengan akal Anda, itu bertentangan. Soal ini, soal kepercayaan. Tapi kalau soal dunia ya akalnya masih nongol. Buktinya mereka masih bisa usaha membedakan duit 100.000 sama 50.000. Masih bisa membedakan mana air dan mana minyak. Berarti masih ada akal sebenarnya itu. Ada. Dalam hal keduniaan. Tapi dalam hal ini diskusi lintas agama, mohon maaf, mereka tidak bawa akal. Saya jamin itu. Kita tes boleh. Dalam hal konsep ketuhanan, tentang Bible-nya, banyak sekali celah-celah yang perlu dibenahi agar kepercayaan Anda itu sinkron dengan akal Anda. Tapi kalau kepercayaan dengan akal sudah sinkron, ya Islam itu dia. Masih kembali ke Islam. Itu dari saya, host, dinaikkan lagi. Siapa tahu ada yang bisa diajak jujur, supaya mereka introspeksi diri. Orang gentleman itu mengakui kesalahan, minta maaf, belajar, dan ada perubahan. Nah, itu baru kita apresiasi. Oke, Mas, dilanjut lagi, dinaikkan. Lo kepada dia mah tuh, Neng. Oh, ini Mas Pendi, silakan. Naik. Ya, silakan. Halo. Keman, Mas Pendi. Topik-topik yang mudah sekali loh Bang Kaisar itu. Sangat mudah topiknya. Sangat gitu mudah loh. sekali ya Bangku. Host, ini kalau nggak naik, dia nggak ngomong, host, itu nge-report, host. Turunkan aja. Tombak saja dia. Sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah itu, sangat mudah dicerna. Jadi gini ya Bangku ya, untuk kalian penyembah gagang ketapel yang kalian percaya buku-buku novel, mengapa dan kenapa kalau ditanya data Bible jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. Sejak kapan anak Tuhan jadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan seperti lumpur bercampur air jamban. Hidupmu seperti karang tawar dan lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran.
Ingat, hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 10 jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan. Tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Nubuatanku pada Bang Zuma Mukminin terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguhnya sejak di rahim, tersohor di langit bumi sampai maritim. Kalian berbicara tentang toleransi. Ingat ini, 12 murid pengkhianat melarikan diri, takut diseret imam rabi dan tentara Romawi. Sama seperti kalian pemakan anjing dan babi di Indonesia minoritas yang tidak tahu diri. Jangan pernah kalian bahas soal toleransi. Jika munafik kalian seperti kaum Farisi, menuntut banyak tapi tidak ada kontribusi, malah merampas dan menuntut seperti kaum Lewi. Stay tune. Sebentar, Pak Raymond. Mantap. Pak Raymomo, selamat siang. Raymomo, selamat siang. Sekali lagi Pak Raymomo, selamat siang. Maaf ya, diturunkan. Ini hari apa sih, ini hari kok? Hah? Hari Ahad ya? Iya, host. Iya bang, hari suruhannya Paulus bang. Kaudawa, selamat siang. Siang Islam Kristen. Islam, Bu. Oh, maaf ya. Maaf diturunkan karena soalnya untuk Kristen. Oke, siap. Yuk, Assalamualaikum. Jadi pertanyaan tadi itu simpel banget, sederhana loh, sederhana banget. Anak kecil saja bisa mencerna itu. Kenapa kalian ini? Itulah akibatnya gini. Segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela, dan terali besi. Segala air boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Jadinya begini kayak setan semuanya. Naiklah kalian, naik. Mana yang berilmu, beredukasi, kompeten, naik. Coba misalnya pertanyaan yang sama dibalikin, kita bisa jawab nggak nyampe 2 menit by data kok. Contoh kan tadi, siapa yang memerintahkan kau pergi gereja hari Minggu menyembah anak Tante Maria? Coba kalau kita ditanya balik, siapa yang memerintahkan kau pergi sholat Jumat? Ya, dijawab dong kan? Ya Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran surat Jumat ayat 9 kan jelas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sirius, Islam. ada yang mau disampaikan Pak? Oh, kelihatannya nggak ada, cuma gini aja. Oh, kelihatannya mereka udah merevisi ayat-ayatnya, mau nyantek-nyantek Quran kelihatannya gitu aja. Oh iya Pak ya, makasih ya Pak ya. Teruskan dulu. Apa ya? Yuk. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira ini mau menyampaikan apa, Abang? Buru-buru banget. Kalau orang lagi ngomong, tunggu dulu spasinya, Abang. Baru ucapkan salam. Orang kan masih ngomong. Kirain mau menyampaikan sesuatu penting gitu, ternyata nggak ada juga. Masya Allah, Bang. Ini selamat siang. Ini selamat siang. Islam Kristen Pak? Oh Islam. Ada yang mau disampaikan? Oh iya, makasih ya. Diturunkan. Lanjut Bang Handi.
Ayo disambut yang baru naik. Pak Mang, selamat siang. Turun. Bang yang baru naik silakan. Pak Albi, aduh. Pak Mang. Kenapa turun naik? Pak Albian, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat malam. Pak Albian. Kristen, Islam Kristen, Pak? Oh, Islam ya. Iya. Ada yang mau disampaikan, Pak? Aja. Oh iya, dibawa aja Pak ya. Nikmatnya. Kamu lagi, Neng. Pak Rofi, selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen, Pak? Kristen. Oh iya. Bang Handi dilanjut. Bang, tadi topiknya itu. Abang kalau hari Minggu pergi gereja ya, Bang? Rofi? Iya. Iya. Kira-kira pergi gereja di hari Minggu itu menyembah anak Tante Maria itu kehendak siapa ya, Bang? Kehendak kami, umat Kristen. Kehendak siapa? Kehendak kami pergi untuk berdoa. Oh, kehendak sendiri. Iya. Bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan pergi cari Tuhan, bukan untuk diperintah. Oh, jadi bukan perintah Tuhan pergi gereja gitu ya? Pergi untuk mencari Tuhan. Oh, yang Tuhan Anda hilang dicari. Ya karena kita manusia lemah, manusia berdosa ya cari Tuhan. Kalau pergi gereja ketemu Tuhan nggak? Ketemu. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Iya. Di mana datanya, Bang? Yesus Tuhan. Datanya ada di Alkitab. Di mana kira-kira bisa dibaca itu, Bang? Aku ini adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi tanggal 25 itu Yesus lahir sebagai manusia. Tuhan lahir sebagai manusia. Manusia itu yang lahir, Bang, bukan Tuhan. Ya. Tuhan telah lahir bagimu juru selamat. Oh, jadi yang lahir Tuhan. Iya. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Terus Tuhannya Maria siapa? Kan sebelum itu kan malaikat sudah datang dan memberi. Iya. Akan melahirkan seorang anak dan kau akan beri nama Yesus. Dan itu kan Bunda Maria sudah tahu. Terus siapa Tuhannya Maria waktu melahirkan Tuhan? Bunda Maria itu kan sudah tahu bahwa dia memiliki Tuhan Allah, Tuhan pencipta. Dan malaikat saya tanya, Bang Robi. Itu kan dia. Bang Robi jangan terlalu kepanjangan apa? Saya tahu abang habis makan cabai tapi ya direm-rem dikit apalah. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Iya, teman-teman. Siapa Allah yang menobatkan Muhammad? Mulai lagi deh. Coba siapa? Siapa Tuhannya Maria? Siapa saksinya Allah menobatkan nabimu menjadi nabi? Coba. Saksinya tidak perlu saksi orang. Harus ada saksi seperti Yesus itu ketika dipermandikan itu ada pensaksi suara dari langit bahwa ini adalah anak yang kukasihi, kepada dia aku berkenan. Ya? Itu siapa itu bersaksi itu? Itu ada saksi. Siapa itu yang bersaksi? Ada Yohanes, ada orang-orang di sekitar situ yang mau dibantu. Jadi Yohanes membaptis Tuhan. Sedangkan waktu Nabi Muhammad jangan terlalu panjang, Bro, bisa nggak sih ngomong nggak kepedesan gitu loh? Coba tunjukkan. Siap. Gantian bicara. Buset dah. Ini orang ini kok. Itu kalau pulang dari nyembah orang kok jadi gila kayak gini. Kenapa lu jadi gila? Cuma itu. Yang
Jumat. Kenapa dia jadi gila begini? Pertama dia bilang Maria melahirkan Tuhan. Kenapa ya Kristen semua kayak gini ya guys ya? Kenapa ya ada begini? Kita kenapa ya? Habis sama itu semuanya. Jangan tantrum Kak, jangan tantrum. Jangan tidak benar juga sosok. Kamu benar di mana? Nonton pantai. Aduh, efek samping hari Minggu. Ketuduhan Roh Kudus begini. Ya kan? Yes. Roh Kudus. Berapa liter Pak? Astagfirullahaladzim. Ini tempat diskusi, bukan tempat kejang-kejang. Sudah takut itu Bukan tempatnya orang kejang-kejang, gantian bicara. Pak Baron. Astagfirullahaladzim. Pak Baron, selamat Nah, siang. ntar dulu saya luruskan dulu. Tadi dia bilang siapa saksi. Dalam proses pewahyuan itu ya nggak perlu ada saksi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala adalah saksinya dalam mewahyukan Al-Quran kepada Nabi begitu. Kalau ada orang lain di situ ikut mendengarkan malaikat Jibril, dia juga Nabi gitu loh. Sebagaimana Yesua Amasia juga waktu menerima firman, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa saksinya? Ya, waktu Yesua Amasia menerima firman, enggak ada juga. Di bulan ke-6 juga Bapa di surga memerintahkan Gabriel menemui Maria. Siapa saksinya? Nggak ada juga tuh. Jadi kalau menuntut saksi, Anda lebih banyak kalau kekacauan nanti di sana begitu. Terus tadi dia bilang, saya ke gereja mencari Tuhan. Saya tanya, ketemu Tuhan nggak di gereja? Ketemu. Siapakah itu? Katanya Yesus Tuhan. Mana datanya? Bawa Lukas 2 nomor 11. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Ya saya tanya, waktu Bunda Maria melahirkan Tuhan, siapa Tuhannya Maria? Jawabnya apa? Lari ke saksi. Padahal Lukas 2 nomor 11 itu, itu salah terjemah coy. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kan Indonesianya ya. Padahal sebenarnya kalau kalian ini berakal, apa sih arti Kristus? Kristus itu adalah yang diurapi. Itu ya. Jadi di sana sebenarnya yang benar adalah pada hari ini telah lahir bagimu Mesias yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir itu adalah seorang manusia yang diurapi. Calon nanti menjadi utusan Tuhan. Jadi kesimpulannya yang lahir di situ adalah seorang manusia yang disayangi, dianugerahi, yang dilindungi Tuhan. Agar nanti kelak setelah dewasa menerima firman, mengajarkan Bani Israel dari keterpurukan. Apa itu keterpurukan? Membelokkan ajaran Nabi Musa, yaitu menyembah satu Tuhan, memperkuat kembali hukum Taurat. Itu tugasnya. Makanya dia dilahirkan tanpa ayah biologis, dipesan khusus ke muka bumi ini. Tapi datang Kristen, itulah Yesus, itulah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dengan firman-Nya agar datang ke muka bumi ini untuk dibunuh di tiang salib terkutuk untuk menebus dosa manusia. Nah, ini ajaran Barat dikombinasi dengan ajaran Timur, tempat kelahiran Yesus. Nggak kena. Makanya mereka kalau diskusi itu bingung. Mau ke kiri kena, mau ke kanan kena. Ditanya kiri, jawab kanan. Ditanya harga cabai, jawab harga oli. Ending-endingnya adalah bensin eceran. Itu Pak Besar. Betul. Oke. Mantap Bang Andi nih. Oke, Jadi teman-teman, disambut itu ada dua. Jadi teman-teman, kesimpulannya mereka ini seperti naik metro mini Kopaja teman-teman ya. Dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan, tetap berdiri mereka. Oke, selamat siang, Yesus.
Yesus, selamat siang. Selamat siang, haleluya. Haleluya. Serius ini ya. Bang Andi, aku kena tombak semalam Bang Andi. Gimana tuh akun gua bisa dibuka lagi tuh? Gimana caranya? Bagaimana hari Minggu tadi gimana? Kau sudah pergi gereja? Ngapain ke gereja Bang? Buang-buang duit pakai ongkos itu. Bang, gimana cara itu tuh balikin akun? Aku cuma baca gara-gara baca ayat telah lahir ke dunia juru selamat di kota Paud. Aku kena tombak. Dimarahi tuh sama si siapa tuh. Hei, kalau kau mau ikut si Mamat katanya apa tuh kehebatan dia bandingkan sama Tuhan Yesus apa kehebatan dia? Aku jawab lebih hebat tentara Romawi. Makin marah mereka. Ditombaklah aku banget. Gimana tuh aku tuh Bang? Nah, memang kamu belum saatnya sih menjelaskan bagaimana mukjizat Nabi Muhammad SAW. Semua para nabi itu di zamannya itu dialah kepercayaan Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Kita bisa melihat hasilnya. Berkat ajaran Nabi Muhammad SAW, Indonesia bisa merdeka, mengusir penjajah yang membangun gereja pemakan babi dari Nusantara. Akhirnya terbentuklah republik ini. Yaitu hanya satu kata, Allahu Akbar. Haleluya pergi yang dibawa oleh Belanda itu. Karena ajarannya sangat toleran, ya gereja-gereja yang dibangun oleh Belanda tetap orang yang terlanjur menjadi jongos Belanda silahkan beribadah sebagaimana agama kepercayaan yang ditinggalkan oleh penjajah itu monggo silakan. Berarti ada pembauran, ada inkulturasi dari agama Belanda kepada agama yang ditinggalkan daerah jajahannya itu, yaitu Kristen. Saking hebatnya ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, diadopsi oleh pencetus Pancasila, Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai sila kelima bersumber semua dari Al-Quran. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan rahmat Yesus. Jadi tidak ada satu titik pun kontribusi Bible dalam hal memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Di sana adalah teraplikasi semua dalam kehidupan siang dan malam 1 kali 24 jam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Apakah ada Kristen bisa diskusi demikian? Gak ada. Gak ada Paman. Kalau begitu lanjut. Itu ada tamu, biar aku turun mengalah saja lah Bang Andi. Karena kalau aku ada di atas mereka gak bakal mau, aku kan Tuhan mereka ini. Ya. Ya aku turun aja Bang Andi ya. Terima kasih. Terus gimana kira-kira kapan kamu ingin ikrar gitu loh? Ya nanti sudah ku bilang habis lebaran hidayah itu datang ya Bang Andi. Habis lebaran. Kenapa kau hindari puasa? Gak bisa puasa 30 hari. Gak kuat aku sepertinya itu. Aku menahan lapar itu pasti kuat. Menahan haus mungkin aku gak bisa kuat. Yang lebih parah lagi, menahan godaan-godaan jana yang aduhai itu. Waduh, makin gak kuat. Nah, makanya nanti kalau mau saya buatkan kau rumah pohon. Nah, kalau sudah rumah imsak, gimana? Habis selesai sholat subuh, kau naik rumah pohon. Nah, kalau mau duhur turun lagi. Menjelang naik turun nggak apa-apa. Jadi kau tidak bersosialisasi dengan siapapun kecuali sama nyemot di pohon itu. Bagaimana? Setuju? Waduh, mikir juga nih. Ya udahlah lanjut. Nah, aku turun aja ya. Nyimak di bawah. Oke dah. Oh iya Pak ya. Makasih ya Bunda semuanya. Iya. Oke. Pak Besto, selamat siang. Bang Bes. Siapa Bang Bes? Bang Bes, selamat siang. Bang Bes, selamat siang. Shalom. Salon tutup. Bang Handi dilanjut. Tapi kayaknya emang Selamat siang Bang Bes. Habis karaoke dia. Iya kayaknya ini. Terlalu besar salonnya. Bang Bes, selamat siang Bang Bes. Bisa dikecilkan sedikit enggak? Bisa dikecilkan sedikit Mbak? Shalom. Iya. Salonnya bisa dikecilkan sedikit enggak? Sudah dikecilkan.
Iya. 2 Yohanes 1 Pak Bes, 2 Yohanes 1 nomor 10-11, Anda itu dilarang mengucapkan salam. Yang tidak membawa ajaran ini dilarang mengucapkan salam. Apabila kau melakukan ucapkan salam, kamu akan mendapat upah yang jahat yang atas perbuatanmu itu. Jadi di mana-mana Pak Bes tidak boleh mengucapkan salam. Baca 2 Yohanes 1 10-11 Bang. Gitu. Oh ya. Ya, mungkin boleh aku berbicara. Izin? Ya, silakan. Ya, di sini sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya salam toleransi ya. Salam toleransi. Di Bible itu memang ada ayat toleransi Bang? Tidak ada, tapi ini kan dari hati kita untuk sebagai masyarakat yang bermasyarakat di NKRI ini. Umat Islam nggak usah diajarin toleransi Bang. Kami dari kecil dididik hablum minan nas, hablum minallah. Oh iya, karena kita juga diajarkan dengan kasih. Ya. Jadi di sini beta cuman hanya mau bilang saya dari Ambon. Iya silakan. Ya, saya dari Ambon. Terkadang saya kecewa ya Bang ya dengan komal-komal perdebatan antara Kristen sama Islam. Di sini saya sangat kecewa karena apa? Di sini akan bangun opini-opini yang pada akhirnya menghancurkan bangsa ini sendiri, NKRI ini sendiri. Entah itu komalnya dari Kristen maupun Islam. Tapi kebanyakan ya kita yang ada ini yang tidak pernah masuk di komal ini, kalau boleh Bang, janganlah untuk saling menuding, saling belajarlah masing-masing punya agama sendiri Bang. Ya, jangan sampai dari ini ya NKRI kenapa ini kau curhat? Bukan curhat Bang. Kita luruskan nanti. Bukan curhat Bang. Bukan curhat Bang. Kau nggak tahu masalah sekarang. Jadi kau di sini jangan sok gadis perasaan sempit kau. Jangan jangan sok gadis perasaan sempit. Kamu jangan kasar ya. Kurang jauh mainmu. Kamu jangan kasar. Semua orang bisa kasar. Sabar. Gini loh Bro Bes, gini loh Bro Bes. Kamu siapa? Sudah Bro Bes, dengarkan saya. Kita sama-sama dari timur. Kita mencintai, tidak di sini kita tidak membawa kesukuan, kita keindonesiaan. Intinya gini Bang, kita memang harus itu undang-undangnya harus rukun, tidak boleh mengganggu satu agama dengan agama lain. Kita harus saling menghormati dan toleran. Tapi kalau Anda mempelajari sejarah, bagaimana Belanda yang tadinya membawa Bible ke Nusantara. Begini. Saya belum selesai ya Bang. Begini Pak. Hormati saya. Nah, habis ini baru Anda lagi gitu ya. Jadi ada satu lembaga hadiah dari Belanda yang itu lembaga Bible Indonesia yang sangat tidak toleran. Kenapa tidak toleran? Mereka menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempergunakan istilah-istilah Islam yang disalahgunakan. Terutama sembahan kami Allah Subhanahu wa taala di sana berjejer kata Allah punya anak. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi sebenarnya sumber tidak toleran adalah Bible Anda sendiri, terjemahan bahasa Indonesia itu. Makanya kami ada Apologet Islam Indonesia meluruskan. Kami dituduh tidak toleran. Nah ini kan yang namanya tidak jujur, tidak adil dalam menilai. Kalau Pak Bes sebagai orang Kristen introspeksi diri membaca Bible dengan jujur, betul iya ya. Kenapa ya banyak istilah Islam yang kita pakai? Tadinya Bible dirubah menjadi Alkitab, tadinya Theos dirubah menjadi Allah, tadinya Apostolos dirubah menjadi Rasul, dan macam-macam. Salah guna semua, begitu. Dan Anda juga boleh menonton bagaimana komal-komal Kristen tiap hari menista. Bahkan ada yang sudah di DPO 2 orang, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Bahkan sudah ada yang dipidana. Bahkan sudah banyak yang terlapor, tinggal menunggu tanggal mainnya. Jadi kalau mau sebelum ke sini, abang ke komal-komal Kristen dulu lah. Atau sekalian ke berisik deh. Lembaga Bible Indonesia Bang. Itu intinya Bang, silakan
Yang baru naik berisik dong, orang kalau ngomong. Silakan Bro Bes, kita bersahabat. Silakan. Dibuka mute-nya, Bang. Kita sama-sama Indonesia Timur, jangan kesukuan aja, Bang. Silakan, Bang. Iya, kita di sini kan menyampaikan kan baik-baik. Ya, saya tidak bilang kesukuan. Saya bilang saya asalnya dari Ambon. Iya kan? Bukan saya bilang kesukuan. Dan saya naik sini bukan berdebat. Saya tidak berdebat. Silakan, Bang. Ya, cuman ya saya masing-masing menjalankan masing-masing punya peradaban aja ya lah. Sama-sama saling menghargai. Terus jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi kalau saya, Bang, sebagai Muslim ya salah, nggak bisa ditolerir kesalahan terjemahan Bible itu, Bang. Ya harus diluruskan supaya tidak menjadi, aduh ya Allah, setiap gua ngomong pasti berisik. Jangan assalamualaikum, taruh Bang Bes. Bang yang baru naik jangan ucapkan salam dulu, nantilah habis ini. Jadi Islam itu, Bang, tidak abu-abu, black or white. Ya hitam-hitam ya putih-putih, salah ya salah, benar ya benar. Jadi kami tidak akan pernah membenarkan dan tidak mentolerir terjemahan Bible yang salah itu mempergunakan istilah Islam. Itu yang kita luruskan tiap hari, Bang. Itu kira-kira Pak Bes, silakan. Gimana? Buka mute-nya, Pak. Bete tahu buka mungkin itu. Bes, Pak Bes. Pak Bes. Halo. Halo. Gimana? OCP di mana? Ya. Saya ulang ya. Islam itu, Bang, hitam putih, hitam putih tidak boleh abu-abu. Kalau ada yang keliru diluruskan. Termasuk terjemahan Bible yang Anda pegang itu. Banyak istilah Islam yang dipakai disalahgunakan. Itu kerjaan kami 1x24 jam untuk meluruskan. Bukan tidak toleran, Bang, tapi memang harus diluruskan supaya tidak beranak cucu kesalahan itu nanti. Silakan. Ya udah, sudah tidak mau menjawab mungkin. Mudah-mudahan bisa introspeksi diri. Ada yang tadi yang mengucapkan salam, silakan. Bang Sibar, assalamualaikum Bang Sibar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi semua. Oke, dia slot untuk konten ya. Lanjut Abang. Pak Lapar, selamat siang. Selamat siang. Bang Lapar. Islam Kristen, Pak. Kristen. Oh, Kristen, Pak. Bang Handi dilanjut. Ya, mau menanggapi statement saya tadi, Bang, bahwa terjemahan Lembaga Bible Indonesia itu banyak mempergunakan istilah Islam yang disalahgunakan. Anda bisa masuk ke topik itu atau tidak? Silakan. Iya, tidak. Saya nggak penting yang kayak gituan. Artinya salah ya udah nikmati aja kekeliruan itu gitu. Iya, kami cinta Yesus kok. Bagaimana cara Anda mencintai Yesus? Ya, kami pergi ke gereja bertemu dengan dia gitu. Perintahnya di mana Yesus memerintahkan pergi gereja? Dari hati lah. Oh, dari hati. Yesus nggak merintahin gitu. Oh, enggak. Kamu siapa yang merintah ngomong kayak gini? Al-Quran. Oh, Al-Quran. Yang Al-Quran itu siapa? Kenapa? Yang merintah Al-Quranmu itu siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Yang merintah Allahmu itu siapa? Allah sendiri, nggak ada yang perintah Tuhan. Masa ada perintah Tuhan? Kan ada aturannya. Di atas Allah itu kan ada juga. Siapa itu yang di atas Allah, siapa? Adalah di atasnya. Entah siapa. Siapa? Kita kan nggak tahu. Kalau Tuhanmu itu diciptakan oleh Tuhan saya.
Itu makanya kami kenal. Makanya Tuhanmu itu ciptaan Tuhan saya. Kok Tuhan kan pula Iya, lagi. itu makanya kami kenal. Tuhanmu kan nggak kamu kenal. Jadi kau kenal Yesus? Iyalah. Tanggal berapa dia lahir? 25 Desember. Tertulis di mana? Tertulis di buku. Buku mana? Hah? Buku mana? Di sini. Di sini datanglah kau. Di sini datanglah kau. Di mana Di sini rumahmu? biar kutunjukkan sama kau. Datang kemana? Di mana alamatnya? Oh, di sini di Liang Melas di atas. Di mana? Liang Melas di atas. RT berapa? Nggak pakai RT. Nama disuruh datang untuk membaca, dasar. Dia nggak tahu kalau ngobrol sama penyidik. Dia nggak tahu kalau ngobrol sama penyidik. Ada bilang bang, ada di mana? Jawab ada di mana. Kalau dibilang di mana, ada di majalah Aneka Yes atau di majalah Nova gitu. Jawabnya baru cerdas. Kesini kesini. Pak Arman, selamat siang. Dia tuh mau ngomong tadi sakitnya tuh di sini kata dia. Pak Arman. Pak Arman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ingin bertanya Bang Hen. Lucu juga ya, silakan Bang. Yesus matinya kan di Kapani. Terus Kristen pakai jas. Ajaran siapa kira-kira? Nggak tanya Kristen lah Bang, saya nggak mau nolong. Enggak, soalnya kalau Kristen ditanya, ya jawabannya ngelantur. Nah, saya juga nggak mau mewakili Kristen Bang, nggak enak. Janganlah. Oh ya, makasih Bang Hen. Iya. Assalamualaikum. Ya jelas jangan ikuti gaya sebagai umat Islam ya, jangan buat hukum sendiri. Oke, tidak boleh membuat hukum sendiri. Karena ajaran Nabi Muhammad itu sudah komplit. Jadi di luar ajaran Nabi kita, Al-Quran dan hadis, jangan bikin aturan sendiri. Berbeda dengan mereka. Nah, paham kan maksudnya? Itu jawabannya Bang. Asik kan jawaban gue ya, besar. Masuk akal. Asik nggak tuh jawaban? Asik banget dan masuk akal. Dapat dicerna. Oh, yang baru lahir pun dapat mencerna itu. Hak Manulang, selamat siang. Hak Manulang. Tadi pertanyaan sederhana. Kamu ke gereja yang nyuruh siapa? Diri saya sendiri. Dirinya sendiri. Karena saya mencintai Yesus. Bagaimana cara mencintai Yesus? Bingung. Kalau kau mencintai Yesus, Yesus tak lahir tanggal berapa? Coba umat Islam ditanya, apakah kalian mencintai Nabi Muhammad SAW? Sangat. 5 kali sehari. Bersalawat. Ditanya tanggal berapa dia lahir? Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah atau 570 Masehi. Cinta kami kepada Rasul kami. Salawat kita. Mereka mencintai Yesus, tapi Yesus dihinakan di tiang salib, dikutuk di tiang salib demi dosa mereka. Itu cinta apa itu? Nauzubillah min dzalik. Halo. Ya, Pak silakan. Manulang. Ya, halo. Selamat siang. Ya, Hak Manulang. Lanjut. Gimana kabar? Sehat. Sehat. Sudah minum obat? Minum obat apa maksudnya nih? Minum obat sakit kepala kah apakah supaya lurus-lurus? Oh, sehat kita sehat. Sehat. Bang Hak Manulang ini tadi ke gereja atau tidak Bang? Kalau ke gereja enggak? Oh enggak, berarti bukan Kristen ya? Saya Kristen. Kenapa enggak ke gereja ini hari? Kalau kami istilahnya bukan harus di gereja, dalam diri sendiri pun bisa. Oh begitu ya? Iya. Berarti tidak perlu ada gereja ya? Bukan begitu. Gereja itu tetap perlu. Gereja itu kan kita. Hatinya gitu. Jadi gitu kalau istilahnya tiap hari Minggu itu
Bukan Jadi patokan gini itu. Pak Manulang, menurut teman-teman Kristen itu gereja itu bukan bangunannya, tapi gereja Iya, itu betul. orangnya. Tapi sayangnya kalau mau mendirikan gereja tetap aja izin mendirikan bangunan, bukan izin mendirikan orang. Betul, Nah, ini nggak betul. mendua juga di Betul, sana. betul. Jadi tetap gereja itu adalah ya bangunan itu Bang, bukan orangnya yang gereja, tapi orangnya masuk gereja. Tapi oke lah Bang, saya maklumi kok. Saya nggak mau mempersulit Abang di sini. Iya betul itu nggak ada yang salah itu pas segmen Bapak pas itu. Cuman ada yang mau kutanya bisa ya? Sabar dulu Bang, kita tanya dulu. Abang, Bang Manulang. Ya. Kita di sini lagi diskusi. Semoga Bang Manulang bisa berdiskusi dengan baik bersama kami di sini di room ini di Komal ini ya. Jadi tema yang kita angkat tadi ini adalah Bang Manulang kan Kristen. Ya. Kristen ini di dalam tema pembuat kejahatan. Bagaimana menurut Bang Manulang? Oh saya tidak setuju itu. Kalau Kristen buat kejahatan, saya tak setuju. Itu udah, sorry dulu ya, itu udah agak, udah miring udah miring itu. Sorry dulu ya. Tapi gini, sorry. Kasih data aja. Ya sorry dulu. Tapi ya bisa aja Bapak berpendapat seperti itu. Cuman kutanya dasar apa sebenarnya itu? Apa dasarnya? Datanya jelas di Matius 7 Bang. Apakah mau memanggil Yesus Tuhan, bernubuat atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, itu berbuat jahat atau berbuat baik itu Bang? Berbuat mujizat atas nama Yesus, berbuat jahat. Ya, bukan itu pertanyaannya Bang. Kristen itu kan memanggil Yesus Tuhan. Ya. Bernubuat atas nama Yesus. Ya. Ya, bermukjizat atas nama Yesus. Mengusir setan atas nama Yesus. Ini perbuatan baik atau perbuatan jahat? Gitu maksudnya. Perbuatan baik. Tapi Yesus menjawab perbuatan jahat. Di Matius 7:23, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan," kata Yesus. Ya terus? Ya berarti kalau Anda menuhankan Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, bernubuat, bermujizat, itu menurut Yesus ini perbuatan kejahatan. Itu loh Bang. Bisa ku jawab? Silakan. Ya, ayat itu saya kurang tahu di Matius lah kan, tapi hafal saya ayatnya itu. Matius 7 Bang, 21 sampai 23. Iya hafal saya itu, enggak keseluruhan abang baca, jadi makanya lari ngawur. Kalau yang teks yang sebenarnya bukan apa ya, bukan karena kamu memanggil namaku guru-guru lalu kurang lebih lah saya nggak bawa Alkitab ini jadi kamu selamat. Kira-kira itu sebenarnya, tetapi ada orang mengikuti Yesus, membaptis atas nama dia, membuat keselamatan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapaknya. Itu maksudnya itu. Maksud kehendak Bapaknya itu apa? Kehendak Bapak. Sebenarnya kehendak Bapak itu supaya setiap orang percaya kepada anak. Anak itu yaitu Yesus Kristus. Jadi bisa ku perpanjang dulu sedikit ya. Yang saya garis bawahi di sini, kalau kita Muslim tak terima Yesus jadi Tuhan sebagai utusan, betul utusan. Cuman gini, ada konteks yang sahabat-sahabat Muslim yang kurang terima. Kira-kira begini bunyinya, dia yang mengutus aku ada di dalam aku ada di dalam dia. Inilah yang menjadi yang tak diterima. Kalau dicernakan itu kan bahas Bang, jangan terlalu panjang Bang. Bang, jangan terlalu panjang. Kehendak Bapak itu di surga,
Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan menurut kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu kan gini, Tritunggal itu dia juga lah Allah itu. Tetapi Gua bilang dia juga apa? Yesus itu kan kemanusiaannya, keilahiannya. Saya nggak nanya itu, Abang. Kehendak Bapa di surga itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya makanya itu jawabannya tadi. Kehendak dia supaya semua orang di dunia ini mempercayai dia sebagai anak. Begini, Bang, saya mohon maaf, Bang, tadi mungkin Anda lupa ke gereja. Saya kasih tahu beberapa data yang ada di Bible. Yohanes 6:39, inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kehendak Bapa itu Yesus utusan. Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Yohanes 5:30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 8:42, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Artinya adalah kehendak Bapa, Yesus adalah utusan, bukan Tuhan. Gitu, Pak. Bisa ku jawab? Ya, silakan. Silakan. Semua yang kata-katamu itu memang dari Alkitab, benar yang tertulis itu, benar, nggak salah Abang di situ. Cuman kalimat itu digantung. Itu ku bilang tadi, Dia yang mengutus aku ada di dalam aku. Beda kalau ini agak ini dulu sih gitu ya. Kalau perjanjian lama ini masalah Nabila dulu ya. Begini lebar dulu, Bang. Jangan sini aja dulu. Janganlah ke perjanjian lama, Bang. Kesini aja dulu. Iya, makanya kalian nggak paham nanti. Kan itu jelas. Dia mengutus, oke. Dia diutus, oke. Pas semua, tetapi konteks yang apa itu kan begini ceritanya. Dia yang mengutus aku ada di dalam aku. Ini pahami dulu betul, Bang. Saya nggak bukannya jadi bela, kalau ya. Kalau begitu Dia mengutus aku ada di dalam aku, berarti Bapa ini di surga masuk ke dalam diri utusannya. Jadi Dia utus. Sebentar dulu, Bang, tar dulu. Jadi Bapa mengutus, ikut terutus, masuk ke dalam utusan. Begitu. Manusianya itulah yang diutus. Jadi firmannya itu di dalam dia. Firman itu kan ya jangan ketawa dulu. Iya, gak apa-apa. Ya memang itulah yang diutus. Firman diutus. Makanya kan di dalam Yesus itu kan kemanusiaan dan keilahian. Kan dua itu, dua ini loh. Manusia ya oke. Keilahian oke. Tapi keilahiannya itu kan nggak kelihatan itu. Dari mana Anda tahu kalau nggak kelihatan? Sama kayak kamu sekarang, istilahnya suaramu bisa nggak di kelihatan itu. Tapi saya bukan Tuhan. Memang betul. Terus kenapa kau ambil contoh diriku? Tapi jadi panjang cerita itu nanti ini. Ya jangan ujung-ujungnya begini kan. Jangan dipanjangin, Bang. Makanya kalian itu kalau Alkitab itu dari kitab Musa itu nyambung terus nanti. Maka kejadian kan ada gini. Marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Itu kan nyambung ke ini tadi. Kejadian berapa itu, Bang? Tapi saya kurang tahu. Cuma Kejadian 1 nomor 26, Bang. Kejadian 1 nomor 26. Ya, pokoknya kejadian lah, terus terang aja lah kan. Nah, itu tadi konteksnya kan. Jadi nyambung itu tuh Yesus tadi. Yang menciptakan itu, Bang. Siapa yang menciptakan di situ, Bang? Di kejadian. Iya. Ya Allah pencipta langit. Oh, bukan Yesus. Pencipta alam semesta. Oh, berarti jadi Yesus ikut tercipta juga. Ya makanya tadi gak nyambung ke cerita itu tadi, siapa Yesus? Iya, dialah Allah pencipta itu. Yang aku bilang tadi kan enggak gini kan dulu, Bang. Jadi Yesus yang mencipta. Ya kan dia Allahnya. Allah itu kan itulah firman. Menjelma jadi manusia. Jadi yang mencipta siapa, Bang?
Ya memang Yesus yang mencipta. Bah, kenapa bisa Yesus yang Allah itu mencipta? kan hakikat, Pak. Nah, Allah itu kan hakikat, terdiri dari roh, rusak saya ini sama kalau kayak begini. kita tadi. Makanya disitulah kalian susah nangkapnya. Jadi Oh, saya yang susah ya, Bang. Saya yang susah ya, Bang ya. Kalau diperdebatkan itu kita tarik inilah, kalau dilanjutkan nanti nggak nyambung. Kita gini aja lah. Itulah yang membuat Muslim dan Kristen nggak nyambung. Jadi kalau menurut saya yang begini Bang, yang tidak itu, nyambung itu Bang, Anda dengan Bible Anda sendiri yang tidak nyambung Bang. bukan tak nyambung, logika logika kali nggak nyambung. Orang gini loh Bang, tadi data sudah saya baca, Yesus itu utusan Tuhan, itu kehendak Bapak yang mengutus dia, tapi Pak Manulang sendiri melawannya. Jadi sebenarnya Anda ini melawan Bible, bukan lawan saya. Ginilah Bang, sorry aku agak cerita dulu sih kita, tapi tentang ketuhanan Yesus. Kalau mau diterima enggak, tapi aku mau cerita dulu gimana. Ya silakan cerita Bang. Ya. Ya. Dulu itu lahir Yesus, sampai udah disalibkan, murid-muridnya sendiri nggak tahu sebenarnya siapa dia. Hanya sekelas nabi. Memang ada itu, bahkan bertengkar lo sama orang-orang Yahudi itu. Terus kapan ketahuan dia jadi Tuhan? Ketika kematian Yesus turun Roh Kudus, itulah. Bahkan siapa yang lagi, jangan potong dulu. Siapa yang ngasih tahu jangan itu? Oh iya, silakan. Di zaman Yesus sebelum kematian kan, sebelum kematiannya, murid-muridnya itu kan udah ikut terus bareng sama Yesus. Tapi begitu untuk disuruh istilahnya ada yang kerasukan setan, disuruh murid-muridnya itu nggak bisa. Karena waktunya belum tiba, maksudnya kematian Yesus. Bukan dongeng. Aku jujur nanti ku ceritakan dulu. Nanti saya ceritain juga. Iya, nanti saya ceritain kenapa orang Kristen makan babi. Itu disitulah konteksnya semua. Jadi kesimpulan ceritanya, siapa yang memberitahu ibunya gini loh Bang, ya. Ibunya tidak tahu anaknya Tuhan. Pak Yusuf nggak tahu anak tirinya Tuhan, adik-adiknya nggak ada yang tahu kakaknya adalah Tuhan, murid-muridnya nggak tahu Yesus adalah Tuhan. Terus siapa yang ngasih tahu kalau Yesus itu Tuhan? Siapa? Kalau Maria dia udah waktu datang malaikat ke dia. Oh, Maria nggak pernah. Cuma kalau murid-muridnya itu Maria nggak pernah, Bang. Maria nggak pernah mengklaim kalau anaknya adalah Tuhan. Pertanyaannya, Bang, siapa yang ngasih tahu Anda kalau Yesus itu Tuhan? Betul kata itu. Saya ini beda dengan kawan-kawan lainnya. Di dalam kalau Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan, itu kalau saya baca dalam Alkitab itu semua hanya satu, itu pun lemah faktanya. Mau nggak Abang tak ajarin Bang Manulang, mau nggak Abang tak ajarin siapa yang ngasih tahu kalau Yesus itu Tuhan? Mau? Oke, ini habis ini aku ngomong baru di situ nanti, oke kan? Oke. Jadi konteks itu kalau menurut saya lemah. Karena di situ katakan siapakah aku? Katamu aku guru, aku Tuhan. Memang betullah katamu, akulah Tuhan. Hanya itu aja, tapi kurang tegas sebenarnya kan? Kurang itu Bang. Itu kan Yohanes 13:13. Dulu zaman Belanda belum Tuhan. Dengerin lo. Yohanes 13:13 itu di zaman Belanda belum Tuhan, dia masih Tuhan. Nanti pergeseran waktu di terjemahan ulang, Tuhan menjadi Tuhan. Dulu Tuhan, sekarang menjadi Tuhan. Salah pula itu. Bukan gitu, udah lari itu. Zaman Belanda pula itu. Ini masih dia Masehi loh, satu Masehi cerita ini. Jadi belum tuntas cerita saya tadi kan. Jadi begini, dari mana kok dijadikan Tuhan Yesus Kristus? Dari perbuatan, dari kata-kata dia itulah. Yang mana itu Bang? Termasuk tadi. Kata-kata seperti apa? Dia yang mengutus aku, ada di dalam aku di dalam dia. Satu. Ini ada lagi. Begitu ada orang yang kalau pesundal lah, wanita pesundal. Waduh, jangan ngomong sundal-sundal Bang. Aduh, ngeri, udahlah.
Ya kita kan fakta yang saya ceritakan. Kalau di Alkitab kami ditulis semua. Tapi konteksnya untuk supaya mengerti apa sebenarnya. Oke, saya ngajarin abang ini ya bang ya. Belum tuntas. Dengarkan dulu. Buset Itu tadi masalah Tuhan tadi kan. Iya. Pertanyaannya kan dari mana dasarnya orang Kristen menuhankan Yesus? Tadi ku ceritakan tadi kalau secara tegas Yesus mengatakan sebenarnya nggak ada, kurang tegas lah. Tetapi perbuatan dia dan kata-kata dia, itu satu kan. Makanya ya satu dulu bang, satu dulu. Habis abang saya dulu ya. Iya, untuk membuktikan Tuhannya itu ada banyak hal. Iya, ini makanya saya membuktikan siapa yang ngajarin Yesus itu Tuhan. Nah, saya pakai data kalau saya. Ini nggak nyambung abang ini. Ini kan udah aku bilang, halo. Iya saya lagi bang, abang kan udah panjang. Abang udah panjang loh, gantian dulu lah. Selalu bang. Enggak dulu Pak Erik, saya berdua dulu sama Pak Manulang ya. Oke. Ya. Jadi yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Jadi yang melantik Yesus Tuhan adalah Paulus, Roma 14:9. Diperkuat di Kisah 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Kisah 2:36. Yesus, Kisah 2:36 itu Yesus mati, hidup kembali, yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan. Itu ya kira-kira begitu. Terus diperkuat di Konsili 325. Di sanalah dilantik menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya Yesus bukan Tuhan. Menurut abang Manulang tadi toh. Jadi nanti setelah tidak ada di muka bumi, baru dibuatkan surat Yesus menjadi Tuhan. Gitu loh bang, silakan. Oke, boleh bang. Ya dulu si Manulang dulu bang. Oke. Jadi di Kisah 2:36 itu, oleh karena itulah biarlah orang apa sih itu saya lupa. Kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya ulang ya, Kisah 2:36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Lukas juga ikut serta. Terus Lukas 2:11 LI juga ikut serta. Menyalahkan terjemahannya dibikin keliru supaya dia jadi Tuhan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu bang. Jadi penulis inilah yang membuat Yesus Tuhan, bukan Yesus yang mengklaim dirinya Tuhan. Yesus di beberapa data tadi mengatakan bahwa kehendak Bapa di surga, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Begitu Pak Manulang, silahkan. Pakai data Pak kalau ngomong lah. Ya udah Pak Erik diganti Pak Manulang, kayaknya mau mundur teratur. Oke, Bapak makasih ya. Bapak itu yang Maha Kuasa dalam Alkitab